Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang pengenalan dasar editing CapCut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini sudah semuanya download CapCut? Sudah? Ada yang belum? Boleh. Yang penting sudah ada aplikasinya dulu di dalam handphone teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan jelasin materi yang ada di CapCut dan juga nanti kita akan praktek. Karena kita masuk materi yang baru, tugas yang kemarin disimpan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Ya, kita fokus ke materi baru. Apa materi hari ini? Oke. Nah, kenapa harus menggunakan CapCut? Karena aplikasi CapCut adalah aplikasi yang paling mudah dan juga yang paling praktis, teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa sambil ngedit, bisa menghasilkan cuan dari CapCut ini, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke project editing, kita harus mengetahui dulu ada beberapa alur kerja sebagai editor video. Siapa editor video ini? Kita. Ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada footage. Yang kedua ada editing. Yang ketiga ada preview. Kemudian yang keempat ada revisi. Dan yang ada ekspor. Nah, yang kemarin teman-teman kerjakan pada materi TPG itu sudah ada poin nomor 1. Nomor 2, setelah materi ini kita langsung gerak untuk masuk ke poin 2, editing. Nah, selanjutnya ini adalah yang harus kita pelajari terlebih dahulu, mengenal tampilan awal dari CapCut. Coba teman-teman buka dulu CapCut-nya semua. Begitu masuk ke aplikasi CapCut, di situ ada yang namanya proyek baru atau new project. Ada semua? Cut ada? Gak ada? Nazar gak ada? Kemana new projectnya? Video baru? Oke. Ya. Kemudian ada yang namanya template. Template ini tidak kita gunakan pada kelas kita, teman-teman. Karena kita harus editing dari awal, dari dasar, dari memasukkan footage sampai nanti ke teknik editingnya, supaya bisa menerima project-project video, gitu, ya. Kemudian ada yang namanya project saya. Atau kalau bahasa Inggrisnya di situ apa? Ada yang bahasa Inggris? CapCut-nya bahasa Inggris? Yang new project pasti bukan project saya di situ. Kak Nopi, bahasa Indonesia? Oke. Project saya ini adalah project yang sudah kita edit, teman-teman. Jadi hasil project. Ya, hasil editing yang udah kita edit itu masuk ke dalam project saya. Ada di sini. Nah, untuk lebih detailnya nanti masuk ke slide selanjutnya.
Kemudian ada pengaturan akun. Pengaturan akun ini, teman-teman kalau udah download CapCut, login dulu, daftarkan untuk masuk ke akun sendiri. Jadi bukan di luar daripada CapCut. Karena kalau kita download CapCut itu juga masih bisa kita pakai. Tapi belum masuk akun gitu. Belum jadi akun kita. Nah, yang pertama adalah memulai project baru. Langkah-langkahnya, buka CapCut, kemudian ada tampilan project baru. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti, teman-teman. Footage yang udah kita persiapkan, nanti kita masukkan ke project baru ini untuk menghasilkan sebuah video yang sudah kita edit nanti. Nah, kemudian project baru ini footage-nya ada di galeri yang udah kita simpan. Kalau misalnya kita ngeditnya dari PC, dari komputer, itu ada di manajemen folder. Kemarin udah diajarin sama Pak Nas manajemen foldernya. Jadi memudahkan kita untuk pilih footage-nya, tinggal kita masukkan saja ke project baru. Nanti pada editing video CapCut, dia ada beberapa tekniknya. Ada yang namanya teknik split, yaitu pisah. Nah, memotong video di titik-titik tertentu, menghapus bagian yang tidak diinginkan. Jadi nanti kalau semisalnya footage yang teman-teman persiapkan itu panjang sekali, nanti bisa menggunakan teknik split untuk pisahkan video yang tidak digunakan. Misalnya dalam satu video itu panjang, yang kita butuhkan adalah video yang durasi misalnya length. Oke. Kemudian masuk teknik yang ketiga, apa? Volume. Nah, di sebuah video, apabila video itu tidak kita perlukan suara originalnya, maka volumenya dikecilkan. Kemudian masuk ke audio. Teknik audio ini adalah menambahkan musik, menambahkan efek suara, menambahkan background, menambahkan satu lagi apa? Voice over. Nah, maka nanti kita cari fitur audio lalu rekam suara. Nanti ada pada saat kita praktek. Kemudian masuk ke fitur yang namanya teknik teks. Nah, di situ nanti ada pada workspace ruang kerja CapCut ada yang namanya teks. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan teks, mau menambahkan kata atau informasi-informasi di dalam video, nanti teman-teman bisa gunakan pilih aplikasi fitur teks. Fitur teks maksudnya, ya. Kemudian filter, memberikan warna tertentu ke video, membuat suasana hangat dan vintage. Ini tentang color grading. Nah, nanti video-video yang original kita atur nih color gradingnya supaya videonya lebih hidup. Nah, seperti video-video yang dihasilkan sama Bu Dewi, yang ketika Ibu Dewi men-shoot atau men-tag video, pasti ada wajah kita, Bu, jelek kali lah Bu. Padahal nanti hasilnya sudah cantik, sudah cerah gitu. Itu nanti diaturnya pada filter. Kemudian ada yang namanya fitur efek, teman-teman. Menambahkan efek visual. Efek ini nanti ada, teman-teman bisa cari pada efek video.
Jadi di situ nanti ada yang namanya efek visual, blur, glitch, atau efeknya bergerak gitu. Semuanya lengkap di fitur efek. Kemudian ada transisi. Nah, transisi ini yang sering kita gunakan teman-teman. Jadi ada transisi ini guna untuk menyambungkan antara klip supaya tidak spontan gitu. Jadi ketika tag yang pertama, shot yang pertama menuju ke shot yang kedua tidak spontan terjadi gitu. Jadi ada transisi yang kita pilih sehingga menjadi video yang halus, yang nyambung gitu. Kemudian di transisi itu juga ada banyak pilihannya. Nanti bisa kita sesuaikan dengan tema video yang akan kita buat. Kemudian yang di bawah ada yang namanya speed, mengatur kecepatan video. Kalau misalnya kita perlu untuk men-slow motion videonya terlalu cepat, maka kita mengatur kecepatannya menjadi lebih rendah. Itu nanti ada di fitur speed. Kemudian ada yang namanya overlay. Overlay ini adalah mendabelkan video. Misalnya udah menumpuk video lain di atas video utama. Jadi overlay ini misalnya sudah ada nih video utama, footage utama, tapi kita mau nampilin video kedua. Posisinya itu ada di atas video pertama. Itu nanti namanya overlay. Ada di fitur CapCut, ya. Dan yang terakhir yaitu animation. Animation ini juga nanti akan kita perlukan pada saat ada beberapa tag atau shoot yang kita gunakan animation ini untuk memperhidup video kita gitu. Nah, selanjutnya masuk ke elemen kreatif. Ini lebih gampang ketika nanti kita udah praktek, teman-teman. Jadi, kalau semisalnya teks yang udah kita isi, yang kita tulis teksnya, itu nanti kita bisa menambahkan animation text, kemudian ada juga untuk mengubah warna, ada juga mengubah fonts gitu ya. Kemudian ada audio dan musik. Nah, ini yang elemen-elemen yang perlu ditambahkan setelah footage. Jadi ini ada di timeline nanti. Timeline itu adalah semuanya masuk di situ. Ada footage-nya, ada teksnya, ada musiknya, ada sound-nya gitu. Semuanya terlihat di timeline. Nah, ini transisi antar klip. Kemudian ada efek dan filter juga. Ini langkah-langkahnya teman-teman ya. Nanti materi ini saya kirim di grup juga biar mempermudah teman-teman lihat kembali ketika nanti sudah masuk ke project, ke praktek. Nah, setelah semuanya sudah selesai editing, sudah menambahkan voice over sudah ditambahkan, musik sudah ditambahkan, dan sudah dibuang, di split, di cut semuanya yang nggak penting dan sudah menjadi hasil video, teman-teman jangan lupa preview dulu. Cek dulu videonya sebelum ekspor gitu. Jadi begitu setelah editing selesai, preview dulu, lihat mana di detik berapa yang perlu direvisi atau yang perlu di voice ulang gitu. Jadi periksa dulu, setelah itu baru lakukan ekspor ya. Kemudian di ekspor itu nanti supaya resolusinya bagus, teman-teman bisa pilih yang kalau di handphone ini udah maksimal 1080 pixel. Jadi kalau lebih dari itu klik HP.
Klik HP nggak kuat. Kalau 2K di komputer bisa, tapi kalau di HP udah saya coba, kalau 2K itu pasti error Bu, blank ya, muka ke di HP. Jadi pilih di 1080 pixel. Kemudian frame-nya juga pilih yang 60 fps. Ketika nanti proses ekspor, teman-teman jangan tinggalkan ruang kerja CapCut. Jadi ketika proses loading, jangan ke aplikasi lain dulu, gitu. Supaya selesaikan dulu ekspor ini. Karena kalau ketika teman-teman ke menu yang lain, dia nggak terekspor, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke latihan, kita sekarang praktek dulu. Kita coba dulu, teman-teman. Ini saya kirimkan ke grup. Nanti teman-teman masukkan ke CapCut, ada nggak semua. Sekian materi kita tentang pengenalan dasar editing CapCut. Sekarang kita